Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Ayo disimak materinya. Membedakan panjang dan pendek bunyi muatan SPDB. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendeknya bunyi ya. Kita dapat menghitung panjang atau pendeknya bunyi berdasarkan ketukan. Nah, anak-anak perhatikan tanda ketukan berikut ini. Ini tanda titik, ini artinya ketukan pendek. Kalau tandanya seperti ini, panjang, seperti ini, itu artinya ketukannya panjang. Setiap lagu memiliki ketukan yang berbeda ya anak-anak. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Ada sebuah lagu anak-anak, judulnya Topi Saya Bundar, ciptaannya Pak Kasur. Nah, kalian perhatikan dalam syair lagu ini, di sini ada tanda pendek dan panjang ya. Masih ingat anak-anak? Kalau pendek itu ketukannya pendek, kalau tandanya panjang seperti ini ketukannya panjang ya. Coba kita nyanyikan ya anak-anak. Kita nyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang berikutnya muatan bahasa Indonesia. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu disebut juga makhluk hidup anak-anak. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup itu berbeda ya. Nah, manusia, hewan, dan tanaman, ya ini manusia, hewan, tanaman, ini termasuk benda hidup ya anak-anak. Ciri-cirinya bagaimana? Benda hidup itu ciri-cirinya dapat bergerak sendiri, dapat bernafas, memerlukan makanan dan air. Ini coba diperhatikan gambarnya. Ada gambar sepeda, gambar boneka, mobil-mobilan. Nah, ini termasuk benda yang tak hidup ya anak-anak. Ciri-cirinya bagaimana benda tak hidup itu? Tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan air. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar-gambar yang ada di layar ya. Sekarang mari kita berlatih mengelompokkan benda yang hidup dan benda yang tak hidup ya. Nomor 1 anak-anak, tiang bendera ini benda hidup atau tak hidup ya? Nah, tiang bendera adalah benda tak hidup. Yang selanjutnya, gedung sekolah itu benda tak hidup. Selanjutnya ada Edo. Edo ini benda hidup karena dapat bernapas, dapat bergerak, memerlukan air, memerlukan makanan ya. Selanjutnya Lani.
Lani benda hidup. Udin juga benda hidup. Bebek juga benda hidup. Ikan juga benda hidup ya. Lanjutnya, sepeda. Sepeda itu benda tak hidup. Boneka, benda tak hidup. Mobil-mobilan, benda tak hidup juga ya. Dan yang terakhir, Garuda Pancasila juga benda tak hidup ya anak-anak. Kalau benda tak hidup itu tidak dapat bergerak sendiri, tidak bisa bernapas, tidak butuh makanan, tidak butuh minuman ya. Nah, sekarang kita berlatih mengisi titik-titik di bawah ini. Kita simpulkan ya anak-anak. Bagaimana? Nomor 1. Tiang bendera, gedung sekolah, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan air. Untuk kesimpulan yang kedua, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan itu termasuk benda hidup karena dapat bergerak sendiri, dapat bernafas, dan memerlukan makanan dan air. Nah, berikutnya muatan PPKN, mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Masih ingat anak-anak? Lambang sila keempat Pancasila yaitu apa? Kepala banteng ya. Nah, saat berdiskusi kita tidak boleh memaksakan pendapat ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingat anak-anak bagaimana bunyinya sila keempat Pancasila? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi perilaku apa anak-anak yang merupakan pengamalan sila keempat? Yaitu menghargai pendapat. Ya. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Kemudian menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Sampai di sini anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bisa menambah wawasan kalian ya.